Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam Renungan Voice Note, Reset GKE Puruk Cahu. Bersama dengan saya Pendeta Yane, yang melayani Jemaat GKE Eklesia Puruk Cahu, akan membawa kita dalam perenungan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu hari ini Selasa 17 Oktober tahun 2023, terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan 3 judul perikop di sana. Yang pertama, penglihatan kelima, Tuhan dekat Mesbah. Yang kedua, bangsa pilihan ditolak Allah. Dan yang ketiga, janji mengenai keselamatan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa Firman yang hidup, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan beri bagi setiap kami. Sehingga hari ini, kami kembali dapat dibangunkan untuk menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Mengawali segala aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, itu boleh menjadi kekuatan dan pedoman dan penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami yang akan mendengarkannya, berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan, demikian bunyinya. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaptor, dan orang Arab dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul, dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Walaupun di satu sisi, Allah yang kita sembah adalah
Allah yang dapat marah serta dapat menghukum umatnya yang telah melakukan kesalahan. Tetapi itu adalah bentuk supaya umatnya menyadari akan setiap kesalahan yang telah dilakukan dan mau hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir kitab Amos ini, ia berbicara tentang bangsa pilihan Allah yang ditolak oleh Allah. Namun pada akhirnya, janji keselamatan dan pemulihan akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tuhan memang marah dan menghukum umatnya yang berbuat dosa. Namun tindakan Tuhan tidak berhenti pada penghukuman saja. Jika ia memberikan penghukuman, itu karena kasih-Nya kepada umat pilihannya. Maka selanjutnya, ia pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan. Karena tujuan utama dari penghukuman yang Allah berikan adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Jadi, pola yang lazim pada bangsa Israel adalah umat Israel melakukan kesalahan atau tindakan dosa, kemudian mereka mendapatkan penghukuman, kemudian mereka bertobat, dan selanjutnya mereka dipulihkan. Dan ini menunjukkan bahwa tidak selamanya Allah itu marah. Pemulihan secara utuh akan diberikan Allah bagi umatnya, yaitu kesejahteraan, kejayaan, kelimpahan, berkat akan dinyatakan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap umat manusia. Ia adalah Sang Pencipta manusia dan segala isinya. Tentu menghendaki kebaikan bagi seluruh umat ciptaannya. Ia tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah Ia ciptakan. Karena itu, di balik setiap hukuman yang Ia berikan, tentu selalu ada pemulihan. Jadi, perlu kita pahami bahwa tidak selamanya Allah itu marah, tetapi kasih-Nya besar kepada umat manusia. Ia marah dan menghukum karena Ia mengasihi. Jadi kita patut bersyukur punya Allah seperti yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena dalam kasih-Nya Ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh dan menjadi anak-Nya yang dewasa. Hidup senantiasa dalam kesadaran bahwa ketika kita melakukan kesalahan, mari kita melakukan pertobatan. Karena dalam pertobatan ada pemulihan yang akan Allah berikan di dalam hidup kita. Mari kita dengan iman menerima segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk membentuk kita, dan untuk memulihkan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama. Bila firman itu dapat menjadi pedoman dan penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami ingin menyerahkan seantero keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati, memampukan dalam kami menjalani kehidupan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kami masing-masing. Saat ini dengan penuh kasih, kami juga ingin berdoa menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi, secara khusus untuk jemaat GKE Hosana Puruk Cahu dan jemaat gereja Helioteria Christian Center Puruk Cahu. Dalam pengasihan-Mu, biarlah jemaat Tuhan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, disertai, dipelihara, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam setiap tugas pekerjaan yang mereka kerjakan dan lakukan. Bahkan diberkati pula kehidupan anak-anak sidang jemaat-Mu dalam tumbuh kembang, beri kekuatan dan kesehatan, maupun juga dalam pendidikan anak-anak sidang jemaat-Mu. Buatlah mereka berhasil dalam mereka meraih setiap cita-cita dan impian mereka. Diberkati pula dalam harapan, cita-cita dan impian sidang jemaat-Mu.
bahkan juga diberkati pula dalam setiap penata layanan, bahkan dalam setiap program, agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga senantiasa memampukan para hamba-Mu, baik pendeta, penatua dan diakon, guru sekolah minggu, dalam mereka menjalankan setiap tugas dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan sidang jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan pemulihan. Bagi yang memiliki pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan juga yang senantiasa menolong dan memampukan agar mereka dapat menghadapi apapun yang mereka alami pada saat ini. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan dalam hidup mereka, Tuhan yang menolong. Hari-hari ke depan yang akan dijalani oleh sidang jemaat-Mu, kami pertaruhkan dan serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini suruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.